Allah Subhanahu pertemukan kita di tempat sujud, di tempat suci, dan kita bertemu dalam keadaan berusaha untuk dalam keadaan suci juga, dengan sama-sama berwudu untuk melaksanakan ruku dan sujud, berharap pada Allah Subhanahu wa taala semua dengan langkah-langkah kita mulai wudu sampai salat kita dapat kemudahan untuk bertemu dengan Zat yang Maha Suci pada hari kiamat nanti. Kesucian dengan berwudu, insyaallah kita kaji saat ini surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah memanggil kepada kita dengan panggilan yang sebetulnya Allah sendiri yang memberi kepada kita nama sehingga kita layak mendapatkan panggilan tersebut, yaitu panggilan iman. Allah tidak memanggil kepada kita dengan panggilan wahai orang yang berilmu, atau orang yang gagah perkasa, atau yang kotor, atau yang kaya, yang bersih, tapi panggilan iman yang tidak terlihat dan tidak terukur. Keimanan ini sulit diketahui. Boleh jadi ada orang yang keimanannya sedang meningkat, dipandang sedang turun. Boleh jadi ada orang yang sedang turun, dipandang meningkat. Umumnya masyarakat banyak memandang ustadz atau kiai lebih kuat imannya. Pada saat ustadz dan kiai dipandang lebih kuat imannya dan dia merasa bangga, maka pada waktu itu juga jatuh imannya. Sebab hanya Allah yang Maha tahu hakikat iman. Demikian pula masalah keikhlasan. Apabila orang merasa diri sudah mencapai keikhlasan dan dikatakan orang dia adalah orang ikhlas, lalu bangga, keikhlasan dia akan hilang karena dia sudah tidak lagi merasa diawasi oleh Allah, tapi merasa diawasi oleh manusia. Oleh karena itu maka masalah iman dan ikhlas ini turun naiknya begitu cepat tanpa kita ketahui. Bahkan boleh jadi ada orang yang sedang merasa ikhlas justru sedang kehilangan ikhlas. Dan orang yang sedang kehilangan ikhlas tapi dia sadar sedang kehilangan, maka dia akan berjuang untuk mengambil kembali, merebut kembali, memperjuangkan kembali untuk dapat. Pada waktu itu dia sudah melangkah menuju keikhlasan. InsyaAllah kita kaji surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ayat ini diawali dengan panggilan yang menyejukkan kalbu, melembabkan dada, karena Allah memanggil dengan kalimat wahai orang yang beriman, dan diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Iman yang benar dapat mengantarkan manusia menuju syukur. Syukur yang benar pasti berlandaskan keimanan. Proses dari iman menuju syukur sungguh banyak yang harus kita tempuh. Antara lain yang tercantum dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, idza qumtum, apabila kamu telah berdiri. Makna hakiki dari qumtum telah berdiri. Dan makna berdiri dalam bahasa kita pun banyak makna. Ada berdiri berkaitan dengan fisik, ada non fisik. Sejak kapan ini yayasan ini berdiri? Gak kelihatan fisiknya kan? Organisasinya sejak kapan ini didirikan? Jelas. Sholat kan bukan fisiknya sholat itu. Boleh jadi ada orang yang sedang berbaring, tidak berdaya, dia sholat terus-terusan. Ada orang yang sehat, dia bisa berdiri, nggak sholat-sholat juga, padahal dia berdiri terus. Banyak tuh yang kerjaannya memang berdiri tapi tidak sholat-sholat. Ya kalau memang tugasnya berdiri, jaga pintu atau jaga pos, berdiri terus, tapi banyak yang tidak sholat. Maka makna berdiri juga bisa berdiri secara fisik dan bisa non fisik. Di sini tentunya idza qumtum ila shalah, bila kamu telah berdiri untuk salat, tentunya tidak selalu diartikan secara fisik. Sebab boleh jadi ada orang yang salatnya tidak berdiri. Sewaktu di pesawat, sewaktu di mobil, atau sewaktu dalam keadaan sakit. Faghsilu wujuhakum, apabila kamu telah berdiri, maksudnya telah siap untuk melaksanakan salat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajahmu, tanpa dibatasi sampai di mana wajah. Wajah kan enggak luas lah, cuma segitu. Cuma di dalam wajah ada mulut, ada hidung. Bagaimana cara membasuhnya? Mulut dan hidung. Hadis menyebutkan sebelum membasuh wajah keseluruhan, maka mulut dulu dan baru hidung. Dan Rasul bersabda, idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fi, wa idza istanthara kharajatil khataya min anfi. Rasul bersabda, apabila salah seorang kamu atau seorang hamba berwudu, lalu dia berkumur-kumur, dikeluarkan airnya, maka pas keluar air, berbagai kesalahan akan ikut keluar. Sangat penting bagi kita setiap kali berwudu, berkumur-kumur, mengharap kepada Allah untuk keluar kesalahan kita melalui air yang keluar dari mulut itu. Wa idza istanthara, dan apabila air dikeluarkan dari hidung, maka keluar pula berbagai kesalahan melalui air yang dikeluarkan dari hidung itu. Kok langsung keluar dari hidung, kapan masuknya? Kalau madmadu itu berkumur-kumur artinya. Kalau istanthara itu mengeluarkan air dari hidung. Karena memang praktek wudu itu kan kita ngambil air, diciduk dengan tangan, lalu dimasukkan ke mulut dan langsung diangkat menuju hidung, diisap oleh hidung. Jadi bukan begini. Kan ada yang begitu ya wudunya. Setelahnya ke mulut, langsung ke hidung gitu. Enggak begitu praktek wudu yang tepat itu. Memperhatikan hadis bahwa berwudu itu mengambil air langsung ke mulut, langsung ditarik ke hidung, lalu dikeluarkan lagi. Kemudian wa idza ghassala wajhahu kharajatil khataya min wajhi hatta min tahti ashfari ainaihi. Rasul bersabda, apabila hamba tersebut membasuh wajah, maka sesuai dengan aliran air itu sendiri jatuh, semua kesalahan juga akan jatuh, juga akan keluar, termasuk pada saat air keluar dari bawah mata. Nah, ada air keluar dari bawah mata, apa maksudnya?
Saya sempat termenung membaca hadis tersebut. Kan air waktu membasahi wajah tentunya dari bawah ini. Buat yang panjang jenggotnya dari jenggotnya lah gitu. Tapi buat yang tidak berjenggot tentunya dari dagunya saja. Nah, tapi disebut dalam hadis hatta min tahti ashfari ainaihi, termasuk air yang keluar yang jatuh dari bawah mata ini. Oh iya, saya teringat para sahabat itu kalau berwudu sering kelihatan selesai wudu wajahnya pucat, dan selama berwudu itu nangis terus. Apalagi kalau memperhatikan dari tadi, keluar kesalahan, keluar dosa-dosanya, terhapus dosa-dosanya, jelas gerakan demi gerakan komunikasi kalbu dengan Allah terus-terusannya. Allah, hapuskan dosaku dari mulut, hapuskan dosaku yang berhubungan dengan hidung, hapuskan dosaku yang berhubungan dengan wajah. Dan disebut lagi mata juga mengeluarkan dosa juga ketika dicuci. Berarti memang disebutkan fokus khusus tentang dosa mata. Ayat menyebutkan bahwa anggota yang dibasuh 3, wajah, tangan, dan kaki, dan 1 diusap. Yang diusap ini diletakkan nomor 3. 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala diusap, di akhir dengan kaki. Sehingga bacaannya pun kelihatan. Pertama wujuha aidia, diselingi dengan ru'usi, dilanjutkan dengan arjula. Bacaan arjulakum ini memberi makna bahwa kaki dibasuh. Tapi ada yang memahami bahwa kaki enggak dibasuh tapi diusap. Itu bagaimana? Bacaan lain wa arjulikum. Benar dua-duanya bacaan tersebut. Yang membasuh kaki, yang mengusap kaki ada dalilnya. Dan yang membaca wa arjulikum qiraatnya juga sahihah, mutawatirah dari Hamzah dan Al-Kisai. Yang membaca wa arjulakum selain 2 orang tadi adalah membaca wa arjulakum. Jadi kalau ada perbedaan pandangan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, yang menyatakan satu adalah membasuh kaki, yang satu mengusap kaki, enggak masalah, sama-sama sumbernya Al-Quran. Tapi kalau sumbernya bukan Al-Quran, ini yang tidak bisa kita terima. Nah, perjalanan umroh kemarin saya ingin menyampaikan oleh-oleh sedikit. Saya ditanya oleh seseorang yang bergandengan dengan saya, yaitu duduk sebelah kanan saya. Dia nanya kepada saya, saya juga bertanya-tanya, kenapa orang ini bertanya tentang madhab? Memang apa yang dimaksudkan madhab oleh dia? Memang ada arti madhab yang lain? Iya, sering didengar di Indonesia. Kalau antara orang-orang Sunni kan ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tetapi orang Syiah menyebutkan bahwa Syiah juga madhab kan gitu. Madhab Syiah, madhab Sunnah. Saya muncul pertanyaan, jangan-jangan yang nanya ini orang Syiah nih. Dan setelahnya komunikasi, mulanya pakai bahasa Inggris. Capek saya kalau ngomong bahasa Inggris. Bukan ahlinya, enggak fasih. Maka saya ajak dia, barangkali dia bisa bahasa Arab. Oh ternyata dia fasih juga bahasa Arabnya. Akhirnya berbincang-bincang, dimulai dengan pertanyaan madhab tadi. Saya muncul dugaan, boleh jadi dia adalah orang Syiah. Min ay madhabin ant? Maka dengan pertanyaan tersebut saya harus memberikan jawaban yang normatif. Saya katakan, kuntu mutara'ri'an fi bi'atin tamadhabat bil madhhab asy-Syafi'i. Walamma kaburtu wa ta'allamtu qalilan min al-Qur'ani was sunnah, lam ajid buddan min al-i'tiraf bi anna tilka al-madhahib ma damat mustamiddatan min al-Qur'ani was sunnah fa hiya madhahib islamiyah. Walastu muqallidan min limadhhabin ma li'anni a'taqid anna kulla wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illa al-ma'sum. Saya katakan
Dulu saya hidup, dibesarkan waktu kecil di tengah-tengah lingkungan yang bermadhab Syafi'i. Dan setelahnya belajar sedikit demi sedikit tentang Al-Quran, tentang Sunnah, maka saya sekarang harus mengakui bahwa semua madhab selama bersumber kepada Quran dan Sunnah itu adalah madhab yang Islami. Dan aku tidak termasuk orang yang taklid kepada mazhab tertentu, karena aku yakin bahwa semua ungkapan selain ungkapan Rasul bisa diterima, bisa ditolak. Kenapa saya mengatakan sejak awal bahwa selama Quran Sunnah sebagai sumber, itulah mazhab yang Islami. Kalau bukan Quran yang jadi sumber, bukan Sunnah yang jadi sumber, tidak Islami. Dan di dalam ajaran Syiah itu kan ungkapan imam yang jadi sumber. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau Anda mau berdebat dengan saya, ayo hanya Quran saja. Tapi saya tidak mau berdebat sebetulnya, cuma selewat ketemunya juga. Kalau pemanya panjang waktunya bolehlah gitu diskusi. Tapi kalau cuma pertemuannya juga selewat, apalagi di pesawat sebentar lagi juga pada tidur, gak mungkin gitu kan. Terus ngobrol dari sejak naik sampai turun, gak mungkin. Maka akhirnya ya saya posisikan diri sebagai orang yang ingin mencari tahu, bukan sebagai orang yang ingin diskusi, apalagi sampai menasihati, mengajak dia. Waduh, cukup berat. Tapi ingin mencari tahu saja seperti apa sih gayanya dia. Punya dugaan karena pertanyaan mazhab tersebut, maka ternyata setelahnya saya jawab tadi, dia pun berkata, idzan baini wa baina syi'iyyin was sunniyin, kata dia. Kalau gitu, ini pertemuan saya dengan Anda adalah pertemuan antara orang Syiah dengan Sunni, kata dia. Oh, barulah sesuai dengan dugaan saya. Ternyata dia langsung berterus terang, saya memang orang Syiah. Akhirnya saya persiapkan diri untuk banyak ngobrol dengan hati-hati sekali, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang memang tidak enak ke orang selewat. Ingin gitu, justru kalau umpamanya obrolan ini tidak mencapai sasaran secara pemikiran, tapi ingin supaya saya memberikan kesan kepada dia, kesan yang baik lah gitu. Seperti apa terserah pada waktu itu terasa ataukah tidak. Tadi kan saya tegaskan dalam bahasanya adalah ini, insya Allah saya bukukan nih hasil obrolan kemarin ini, sedang saya tulis nih sesuai dengan yang ingatnya aja. Wa tarabbatu baina aidil ulama mutalaqiyan minhum dirasat islamiyah min masadriha lam ajid buddan min i'tiraf bi anna jami'al madzahib ma damat mustamiddatan min al-Qur'an was sunnah fa hiya madzahib islamiyah. Saya katakan selama memang mazhab tersebut sumbernya Quran dan Sunnah, maka saya harus mengakui bahwa itu adalah merupakan mazhab Islami, dan saya wajib untuk menghargainya, menghormatinya semua mazhab itu, dan saya harus menghormati para ulamanya. Namun saya tidak termasuk yang taklid begitu saja ikut-ikutan, karena yakin semua ungkapan ulama-ulama mazhab bukan ungkapan Rasul, berarti bukan Sunnah. Bukan firman Allah, berarti bukan Al-Quran. Maka bisa kita tolak, bisa kita terima. Harapan dari ucapan tadi, pertama supaya dia tidak menggiring saya untuk berdebat, apalagi tentang madhab. Kedua, madhab yang saya hormati adalah madhab yang sumbernya kepada Al-Quran. Ketiga, saya tidak mengakui adanya perbedaan antara Syiah dengan Sunni sebagai perbedaan madhab. Sebab ada hal yang prinsip kan. Dan saya juga tidak menerima doktrin keagamaan kecuali yang berdasarkan Quran saja, berdasarkan dalil nakli saja. Kan di sana kan banyak doktrin-doktrin kan. Ya, doktrin umpamanya harus mengakui bahwa tanah Karbala tanah suci, bahkan dibawa kemana-mana untuk sujud. Itu pasti bukan dari Quran, bukan dari Rasul, bukan dari Ali, bukan dari Husain. Sebab diyakini kesucian tanah tersebut setelahnya Husain wafat kan, dikubur di situ. Berarti itu kan kata imam saja. Kemudian setelahnya dia mendengar jawaban saya seperti itu, dia langsung menyampaikan pengakuan. Liqa'una idzan baina syi'iyyin was sunniyin.
La ba's, kata dia. Pertemuan kita ini adalah pertemuan Syiah dan Sunni, tapi kan nggak apa-apa kan? Enggak, saya bilang nggak masalah buat saya. Lalu dia bertanya kepada saya, bukan bertanya, bahkan sejak awalnya itu memang gaya ahli diskusi, ahli debat, suka membangkitkan emosi atau menanamkan kebimbangan. Dia setelahnya menyatakan aku adalah orang Syiah, kata dia, wajadtu fil islami ishkalan fakuntu akfuru bih fa kaifa yakunu dinan wa fi qital wa adawah wa rajmun ala zina hal dzalika insani. Kata dia, saya menemukan dalam Islam ini banyak masalah sampai saya pernah kufur. Ini kalau tidak siap saya bisa kaget tuh, lah kufur lagi. Saya pernah kufur, apa-apaan katanya, disebut agama, kok di dalamnya ada perintah perang, ada permusuhan, ada hukum rajam, ada hukum bunuh. Gimana itu? Itu enggak manusiawi, kata dia. Saya mendengar kalimat itu, ini udah mulai nih orang mau membangkitkan saya supaya emosi. Sebab gaya-gaya ahli debat kan begitu tuh, bikin lawan debat supaya emosi. Kalau sudah emosi, ngomongnya tidak akan terkontrol. Kalau tidak terkontrol omongannya, akan mudah dipatahkan argumentasinya. Itu gaya ahli debat itu. Saya masih ingat dulu waktu bedah buku yang saya tulis, tapi pembahas ini bukan bedah buku tapi ingin menjatuhkan saya. Dipegangnya buku saya, buku ini ditulis asli untuk cari duit, kata dia. Lihat halamannya tebal, padahal ini cukup 10 halaman aja, biar harganya mahal, dibulak-balik materinya. Saya senyum, tahu dah kamu ingin membangkitkan emosi saya. Enggak, saya enggak emosi, silahkan aja. Nah, ini terulang kembali nih. Saya pun setelahnya mendengar pernyataan seperti itu, bertanya-tanya, apakah dengan pernyataan ini dia ingin berdebat dengan saya? Dan dia mulai dengan cara memancing emosi. Karena siapapun yang berdebat dalam keadaan emosi, ya pasti argumentasinya akan mudah dipatahkan. Atau dia dengan pernyataan ini dia bermaksud untuk menanamkan keraguan, menanamkan kebimbangan. Dan itu gaya-gaya para tokoh pemikiran atau aliran pemikiran di Indonesia. Dikumpulkan para mahasiswa, ditanamkan keraguan, kebimbangan, nanti setelahnya mereka bimbang, ditawarkanlah ide-ide dia, kan gitu tuh. Tuh saya perhatikan begitu tuh, mau LDII, mau Syiah, mau NII, mau itu saya perhatikan begitu. Tanamkan dulu keraguan dulu, kebimbangan dulu. Kan pertanyaan pamannya, sejak kapan kamu Islam? Oh, saya sejak kecil. Oh, kalau gitu Islam kamu Islam turunan, katanya. Ini kan bimbang kan kalimat gitu tuh. Ada lagi pertanyaan, kita mencari kebenaran. Benar enggak Al-Quran ini dari Tuhan? Mana buktinya? Benar enggak Tuhan kita itu Allah? Ya yang kayak gitu tuh. Itu pernah saya ngisi acara di satu kampus. Selesai pengajian, beberapa mahasiswa mendatangi saya, ingin ngobrol dulu Ustaz, katanya. Kenapa? Di sini di kampus ini sudah ada liko-liko, halakoh-halakoh yang materinya mencari kebenaran. Materi cuma mencari kebenaran. Antara ini bahasanya seperti apa? Disebutkanlah. Benar enggak Tuhan kita tuh namanya Allah, katanya. Lah. Nah, besoknya saya siaran di radio, saya sampaikan, saya kemarin ngisi materi di salah satu kampus, ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan kepada saya tentang kegelisahannya karena ada salah seorang tokoh yang mengajak mahasiswa untuk mencari kebenaran. Ingin saya sampaikan dalam hal ini kepada semua mahasiswa,
orang yang ingin mengajak Anda mencari kebenaran sudah ketinggalan jauh oleh orang lain yang sudah melaksanakan kebenaran. Orang lain sudah merasakan nikmat dengan hak yang pasti dan benar, dia masih nyari-nyari. Kasihan ya, saya bilang itu. Langsung tuh nelpon tokohnya itu. Saya sendiri tidak tahu kan, tidak kenal. Cuma dia langsung nelpon, dia berkata, biarkan orang lain cari kebenaran, jangan sombong kamu, katanya. Lah, ini siapa ini? Akhirnya ada yang membisik, namanya adalah Fulan gitu. Oh, dia. Akhirnya besoknya saya siaran lagi, ada orang yang kenal dengan yang nelpon itu. Saya dikatanya, kami berharaplah bisa bertemu dengan dia langsung di forum, debatlah dengan dia. Saya bilang saya nggak ada apa-apanya dengan dia. Dia lebih hebat. Enggak, kami yakin tidak akan mampu. Itu di radio itu bilang begitu. Dan dia juga nelpon kepada saya lama, karena saya kan tidak tahu kalau dia nelpon, biarin aja gitu kan. Ternyata dia langsung nelpon ke dapur, karena dia tolong katanya buka, ini saya nelpon gitu. Pas kalimat itu dia langsung dengan marah-marah. Akhirnya saya giring dia untuk supaya merendahkan di hadapan Allah. Saya bilang otak kita ini sangat terbatas. Kalau kita mencari yang benar, yang hak, mengandalkan otak kita sangat terbatas kemampuannya. Kita mohonlah kepada Allah, saya bilang kan gitu. Langsung ditutup, truk teleponnya ditutup. Kesel mungkin dia. Tidak perlu saya sebutkanlah orangnya, tapi kalau ada yang menduga-duga silakan aja. Jadi pernyataan tadi baini wa bainik, bain syiah wa sunnah, itu adalah menggambarkan bahwa dia sudah memperlihatkan diri. Kemudian dia menyatakan, aku ragu dengan Islam, aku ragu dengan Al-Quran karena ada ajaran perang, ada ajaran bermusuhan. Nah, dalam hati ini menggiring saya untuk berbicara tentang sejarah perang ini. Karena kan sekarang sedang tidak perang kan, tetapi mungkin dia gambarkan perang dulu, zaman sahabat. Sudah punya gambaran. Wah, ini lebih menggiring ini untuk berbicara tentang yang bukan sumbernya Quran. Maka tadi sudah saya bentengi Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan kita. Pas dia menggiring saya untuk berbicara tentang masalah perang, masalah perpecahan, masalah permusuhan, saya tidak merespon, didiemin aja. Mungkin dia juga kaget, kok kenapa diem gitu. Akhirnya dia langsung mengalihkan. Kata dia, kamu kan menyebut tadi Quran, menurut kamu Quran itu tujuannya buat apa? Kata dia begitu, ma ghayatul Quran, lima nuzilal Quran. Saya pun tidak langsung menjawab, dibiarkan dulu, barangkali dia akan melanjutkan uraiannya. Sebab saya teringat Quran menurut orang Sunni dengan Quran menurut orang Syiah realitanya sama, tapi akidahnya beda. Mereka tidak punya Quran lain kecuali yang ada ini, tetapi keyakinan yang berbeda. Kata mereka, Quran itu kan turun 17.000 ayat, cuma sebagian dibuang oleh Abu Bakar dan Umar kan gitu. Makanya dia bawa saya untuk berbicara sejarah. Dan 17.000 ayat itu dihilangkan kata mereka oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman, tinggal sepertiga lagi. Dan mereka senantiasa mengkultuskan Ali. Sebetulnya kalau mereka berkata bahwa Al-Quran dibuang oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman, sementara khalifah terakhir yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tidakkah mereka sadar bahwa itu adalah penghinaan kepada Ali? Mana peran Ali sebagai khalifah? Kenapa enggak dikembalikan tuh yang hilang itu? Apakah enggak hafal dia? Kalau enggak hafal, penghinaan kedua itu. Penghinaan pertama, Ali tidak punya peran. Penghinaan kedua, Ali tidak hafal. Penghinaan ketiga, tidak akan dikumpulkan para ahli yang hafal. Apa dia lemah, enggak mampu, enggak berani? Dan bukan cuma Ali yang dia hina, putranya juga dihina tuh, Hasan dan Husain.
Kenapa tidak dikembalikan ke zaman pemerintahan mereka? Tanpa sadar itu. Saya berpikir terus. Nah, sedang berpikir begitu, mungkin dia juga nunggu jawaban dari saya. Saya tidak menjawab juga. Akhirnya dia mengulang pertanyaannya. Ma ghayatul Quran? Innahul aql, kata dia. Quran itu adalah tujuannya akal. Coba baca dalam Al-Quran, mana yang lebih banyak ungkapan afala ta'qilun, afala ya'qilun dengan afala yu'minun. Betul, memang afala yu'minun cuma saya temukan satu tempat. Tapi kalau afala ya'qilun belasan, gak tahulah seberapa, 13 atau berapa kali sebutan afala ya'qilun, afala yu'minun cuma satu. Maka dia katakan, oleh karena itu akal yang paling utama jadi sasaran Al-Quran, bukan yang lain. Saya tidak membantah, tetapi saya langsung merespon positif. Ya, Allah berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan wahyu ini berupa Quran berbahasa Arab agar kamu berakal. Dan setelahnya kita saksikan dalam kehidupan sekarang, gak usah masa lalu, sekarang saja banyak orang yang akalnya cerdas, bahasa Arabnya bagus, tapi tidak saja sekedar menolak Al-Quran, tapi malah memusuhi. Saya bilang, kalau hanya akal yang menentukan bisa menerima dan tidak menerimanya Al-Quran, tentu semua yang pintar, yang cerdas, yang tahu bahasa Arab pasti menerima Al-Quran. Buktinya banyak orang yang pintar tidak menerima, dan banyak orang yang tidak tahu bahasa Arab menikmati hidup bersama Al-Quran, sampai menghafal Quran, sampai hafal 30 juz, sampai anak-anak kecil yang bukan orang Arab. Saya bilang banyak yang hafal Quran sekarang ini. Ini membuktikan bahwa Al-Quran Allah berikan sebagai petunjuk, dan Allah yang berikan petunjuk kepada mereka. Maka langsung saya jawab, Allah berfirman, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian unzila fil qur'an hudan linnas. Saya tegaskan kepada dia, Al-Quran adalah untuk hidayah bagi manusia keseluruhan. Dengan terdengar bacaannya, semua orang bisa mendengar. Maka petunjuk bacaan Al-Quran untuk semua manusia. Allah juga menegaskan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi wahyu yang terakhir ini, bacaannya petunjuk bagi semua manusia, tulisannya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di sini dia mungkin seolah-olah menemukan sesuatu yang baru nampaknya. Wallahu a'lam. Dan saya tegaskan bahwa di dalam tulisan Al-Quran banyak makna yang belum tergali. Saya sudah nulis buku, saya bilang, cuma belum dicetak. Pembahasannya antara lain adalah membahas tentang mukjizat huruf Al-Quran. Dia nanya, pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah, saya bilang. Mungkin kalau bahasa Arab dia juga mau gitu, atau bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Saya sampaikan kepada dia bahwa tulisan Al-Quran beda dengan tulisan hadis. Perhatikan, Bismillah, Anda lebih tahu, saya bilang tulisannya tanpa alif, tapi Bismi Rabbik pakai alif. Itu mengandung makna. Contoh lain, Maliki dibaca panjang tapi tanpa alif, dan yang lain ada yang membaca pendek. Masing-masing punya makna. Kemudian Aula Mastumun Nisa, hubungan dengan masalah fikih hukum, itu ada dua bacaan, satu tulisan. Ada panjang laknya, ada pendek bacaannya. Saya terangkan maknanya satu persatu sama dia. Dia tercengang, tapi sedikit merutkan kening gitu. Gimana nih mau debat ini jadi. Akhirnya setelahnya saya terangkan, sampai dia melirik ke saya, wahai madza. Ya mungkin kalau bahasa kitanya, wah, ini dari mana ini? Ya biarkan saja. Nah, terkait dengan tadi,
bahwa petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah pelihara sebilang Al-Quran dengan tulisannya, dengan bacaannya, dengan hafalannya, dan juga dengan amal perbuatan para ahli Al-Quran yang disebut dengan kitab, Quran, zikir, dan furqan. Khusus tentang zikir, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan zikir, itu kaitannya dengan pemeliharaan Allah, karena Allah tegaskan lahafizun, artinya Al-Quran dipelihara oleh Allah sejak turun sampai sekarang, enggak ada perubahan, enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Biar dia mentok gitu. Kalau mau ngajak-ngajak bahwa Al-Quran turunkan 17.000 ayat, mentok di sini. Bukti dipelihara oleh Allah karena Allah telah melahirkan anak-anak kecil sudah hafal Quran 30 juz. Di bawah umur 10 tahun sekarang sudah tidak terhitung yang hafal Al-Quran 30 juz. Dia sudah mulai kelihatannya gerah. Dengan perjalanan obrolan saya itu, sampai akhirnya dia sudah pada tidur semuanya sih. Saya aja ngobrol berdua. Dan ini juga nampaknya sudah pada mau tidur. Udah lewat jam 1 nih soalnya. Makanya saya cukupkan sampai di sini, sebab dia langsung waktu itu ngambil obat tidur dan dia berkata, saya katanya mau minum obat tidur nih. Oh iya, silahkan istirahat. Udah, sampailah turun di Cengkareng, nggak ngobrol-ngobrol lagi dengan dia. Saya tanya, mau kemana sebetulnya Anda? Kata dia, ya saya mau ke Indonesia-nya di mana? Mau ke Bogor katanya. Ada teman di Bogor? Ya. Orang mana? Orang Indonesia. Oh, berarti dia sudah sering kalau gitu. Dan dia mengaku bukan hanya Indonesia yang dia kunjungi, beberapa negara yang lainnya juga. Berarti dia sudah ahli debat, ahli diskusi, membawa misi seperti itu. Makanya hasil obrolannya harus segera saya tulis buat sharing dengan yang lain-lain yang mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, dan juga buat orang-orang yang punya teman-teman dekat dari mereka, supaya ya ada saling mengisi lah gitu. Wallahu alam. Mungkin ini perubahan tempat ini nggak bisa diperlihatkan nih tulisannya ya. Lah nantilah diharapkan bagaimana caranya supaya bisa kelihatan langsung dari sini nih, gimana caranya lah nanti. Sebab ya terutama kalau nanti kan ada pertanyaan dan jawabannya harus kelihatan, kan repot ya. Kalau hanya yang dipersiapkan dari rumah, mungkin kalau yang dipersiapkan dari rumah kan bisa kelihatan gitu. Yang tidak dipersiapkan, yang jawaban di sini nggak kelihatan. Ya mudah-mudahan nanti muncul ide baru bagaimana supaya, atau nanti dikontak dari sini ke sana nyambung. Lah bapak-bapak lah yang lebih tahu masalah itu, saya kurang begitu paham masalahnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan pengajian tentang kajian Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka ya rabbana inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.